Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Morning. How are you, students? I'm fine. And you? And you? Thank you, students. Marilah pertama-tama kita menjadikan puja syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran matematika diagram terus pada pagi hari ini tanpa suatu halangan apapun. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita cek dulu kesiapan pelajaran pada pagi hari ini. Dilihat ada sampah atau benda-benda yang terlihat kotor bisa dibersihkan. Nah, kalau tidak ada, kita mulai dengan berdoa. Before we start the lesson, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi rabbil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah sudah berdoa. Selanjutnya yaitu present atau presentasi presensi. Nah, Bapak akan panggil anak-anak yang pertama Raihan, Hilmi, Nanda, Kakak, Farid. Alhamdulillah lengkap ya hari ini. Nah, sebelum memulai pembelajaran, kita terlebih dahulu menyanyikan lagu nasional. Please stand up, please.
kalian pernah melaksanakan pemilu dengan mencoblos beberapa orang di atau mencoblos calon presiden. Jadi nanti pada penghitungan suara itu ada gambar yang bentuknya garis-garis, terus ada garis miringnya. Nah, itu apa sih? Nanti kita akan pelajari tentang itu. Sebelum Bapak menyampaikan, Bapak Mister akan menyampaikan tentang tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar atau memahami bagaimana cara membaca dan membuat data dalam bentuk diagram lurus, supaya kita bisa tahu dengan mudah data yang kita tahu di sekitar kita. Nah, standar, apakah kamu sudah siap hari ini? Siap, Pak. Nah, ini ada contoh tentang pertandingan sepak bola antara kelas 2A dan kelas 2B. Nah, setiap anak yang menggolkan mendapatkan 1 poin. Nah, poin itu kita gambar pada tabel, yaitu sebuah garis atau huruf I. Nah, ini contohnya. I. Berarti kan ini menandakan 1 angka atau 1 poin. Ya, perhatikan ini. Ini buah apa ini? Jeruk. Jeruk. Bahasa Inggrisnya jeruk apa namanya? Orange. Orange. Kalau apel? Apple. Nah, yang tengah ini apa ya? Pir. Pir. Coba kita hitung dulu. Buah jeruk atau orange ada berapa? Ya. Atau 3. Nih, jeruk atau orange. Tadi kan 3, berarti garis atau hurufnya harus ada 3. Berarti kita harus menghitung ulang. Kalau di data 3 berarti digambar 3. Selanjutnya apple. Apple ada berapa ini? 2 atau cukup? Kita garis juga di sini 2 garis. Yang terakhir yaitu pear. Karena pear cuma ada 1, ya kita pilih 1. Jadi yang kita amati, yang kita lihat itu sebuah data yang kita masukkan dalam tabel. Nah, tabel ini namanya diagram lurus. Nah, tadi kan kita udah tahu nih diagram lurus itu diwakili dari angka. Nah, tapi kan angka cuma ada 1. Jika ada 5 gimana, Pak? Nah, jika ada 5 berarti kita tandai dengan garis miring. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti yang kelima garis miring. Nah, terus selanjutnya bagaimana untuk nomor 6 atau strip? Nah, nomor 6 ini kan ada sudah ada lambangnya yang mewakili 5. Ini mewakili 5. Jadi kita garis baru di sampingnya 1. Berarti 6 atau 6 itu di sampingnya lambangnya ke 5. Dan seterusnya. Di 7 ya di sampingnya lambangnya yang kita di 1. Yang 8 yang melambangkan ke 3. Karena setelah 5 yaitu 6, 7, 8 dan seterusnya. Pak, kalau 10 bagaimana? Berarti kan lambangnya ada lambang 5 2 kali. Nah, selanjutnya di antara pemahaman ini atau Bapak ajarkan, apakah ada yang ingin bertanya? Belum. Nah, mari kita berlatih tentang diagram lurus ini secara langsung. What do you see pada yang ada Bapak sampaikan ini?
ini? Chicken. Ini chicken. Oh, ini ketutupannya. Nah. Oke. Terus ini atau Koi. Nah, anak-anak siapa ingin mencoba menggambar atau menuliskan diagram lurus? Yuk, Bapak ada bimbing yang pertama domba atau sheep. Ayo, Irmi. Pak. Coba dulu. Coba dihitung dulu sheep atau dombanya ada berapa. Setelah tahu baru dituliskan pada tabel diagram terus. 1, 2. Ayo Mas Irmi yang lebih keras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7, Pak. Nah, tuliskan pada tabel yang sudah Bapak sediakan. Ya, terima kasih Mas Jimmy. Sama-sama, Pak. Ayo diperhatikan kembali. Anak-anak, ini benar atau salah? Salah. Karena apa? Karena tidak ada garis miringnya, Garis Pak. miring. Melambangkan angka berapa tadi? 5. Jadi kita harus satu ya anak-anak. Next, Mas Farid mau mencoba hewan apa atau animus? Ini menebak cat. Ayo sini Mas Farid maju. Diperhatikan kembali ya. One, two, three. 3, Pak. Anak-anak apa sudah betul 3? Nah, selanjutnya yang belum ini siapa? Mas Nanda. Mas Nanda, kita coba. Temannya sudah sekarang Mas Nanda. Mau hewan apa? Yuk. Sapi, Pak. Sapi, kong, Ya. Pak. Sapi di sini ada 1, 2, 3. 3, Pak. Bagaimana anak-anak 3? Tuh, 1, 2, 3. Mas Raka yang terakhir Mas Raka. Hewan apa yang belum? Ayo, Pak, sekarang. Ayo Mas Raka, coba menulis tabel diagram lurus. Thank you Raka. Bapak akan membagi anak-anak ke dalam beberapa kelompok untuk mengerjakan lembar kerja murid atau teamwork untuk menyelesaikan beberapa masalah dari soal. Karena sudah dibagi kelompoknya dan sama dengan diagram gambar, kita langsung saja Bapak bagi kerja.
yuk sebelum dikerjakan, Bapak akan menjelaskan cara mengerjakannya. Nah, jadi setiap kelompok yang beranggotakan 3 atau 4 orang menganalisis atau melihat di sekitar kita apa sih apa ini tentang tas teman kalian. Nah, dilihat mesti warnanya berbeda di antara teman-teman kalian. Nah, jadi di setiap kelompok itu ada yang menulis, ada yang mencari data. Jadi ada yang menghitung jumlah tasnya berapa, warnanya apa saja. Nah, kalian tuliskan pada lembar kerja yang sudah disediakan Bapak. Nah, karena di kelas ini sudah terlihat dominan warna blue atau biru, red merah, serta hitam atau black yang rata-rata di kelas ini warnanya seperti itu. Jadi insya Allah tidak ada kesusahan atau kesulitan dalam mengerjakan LKM ini. Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan tentang tugas ini? Apakah semua kelompok sudah mengerjakan? Sudah. Ayo, yang ingin maju kelompok berapa? Bapak di situ Sudah. Bapak. Nah, pertama, ayo maju ke depan. Coba terjadi di bawah. Baik Pak, perkenalkan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari pengerjaan kami. Yang pertama, dari tugas kami, warna tas biru terdapat 3 buah Pak. Berikutnya untuk tas merah ada berapa? Tas merah ada 5. Jadi dia tulisnya bagaimana? Tulis di mana? Sebutkan saja garisnya ada berapa, garis bawahnya berapa. Garis yang biru ada 3 garis Pak, kan sampai 3. Yang merah, Terus untuk yang merah garis lurusnya ada 4, garis miringnya 1. nah, yang terakhir Untuk warna hitam ada 10 Pak.
banyak yang hitam. Berarti yang hitam. Terus diagram terusnya ada 8 garis yang miring 2. nah, kasih hapus teman-teman, dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Nah, ini simpel. Nah, setelah mengerjakan tadi kan sudah banyak yang benar. Dan ini belum dicocokkan lagi ya. Coba kita lihat hasilnya. Ya. Coba dicocokkan dengan yang ada di papan tulis. Atau tabel yang tadi anak-anak kerjakan, apakah ada perbedaan? Betul Pak. Betul Pak. Ya. Berarti anak-anak sudah memahami tentang diagram lurus ini. Now let's make a diagram. Nah, sekarang kita memahami tentang jadi kita mau pelajari tentang apa saja tadi? Jalan lurus. Nah, diagram lurus. Nah, di antara kan kita menghitungnya tadi ada buah-buahan, terus barusan ada apa? Tas atau backpack, dan yang terakhir yaitu tentang hewan-hewan tadi. Nah, di antara tiga pemahaman atau permainan yang sudah kita lalui, apa yang sangat menyenangkan? Di antara menghitung buah-buahan, hewan ataupun tas, lebih seru mana? Menghitung hewan Pak. Hewan. Kalau Mas Yumi? Hewan Pak, karena hewan lucu. Nah, karena sudah kelihatan belum semangat lagi, kita bikin terlebih dahulu. No, stand up please. Kita mau bikin
Thank you. Lagi. Sit down. Next, langkah terakhir yaitu tentang evaluasi. Evaluasi. Nah, anak sekarang mengerjakan evaluasi agar pemahamannya lebih paham lagi dengan waktu 5 minutes. Apakah sudah selesai mengerjakannya? Sudah. Ayo dikembalikan ke Bapak. Nah, excellent job for today. Kalian hebat sudah mengerjakan evaluasi, rata-rata sudah benar semuanya. Reminder data itu memberikan informasi. Jadi setiap kita mengambil data atau menuliskan data pada tabel diagram, ya kita harus kita cek ulang, diperhatikan kembali agar tidak ada kesalahan dalam menuliskan data di dalam diagram tersebut. Thank you for participation for today. See you next week. Now pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Thank you. See you next day. Bye bye.